Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengenalan alat laboratorium dan analisis kadar abu. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari Elisa Dwi Nur Nazmi dengan NPM 005, ada Raisa Tazkia NPM 016, dan Adiska Satya Parja dengan NPM 022. Pengenalan alat laboratorium. Pengenalan alat-alat kimia dan cara penggunaannya itu merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang akan berkecimpung dalam bidang ilmu kimia. Keberhasilan suatu praktikum ini atau penelitian sangat ditentukan oleh penguasaan praktikan terhadap alat-alat yang digunakannya. Di dalam laboratorium itu ada berbagai macam alat, mulai dari yang sederhana sampai yang cukup rumit. Nah, mahasiswa akan diperkenalkan menggunakan alat-alat yang umum dipakai di laboratorium. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium. Juga mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Baik, ada alat yang pertama yaitu tabung reaksi. Fungsinya untuk tempat mereaksikan larutan atau bahan kimia. Lalu ada penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini untuk menjepit tabung reaksi ketika suatu bahannya itu dipanaskan. Lalu ada rak tabung reaksi. Fungsinya untuk menahan posisi tabung reaksi dan terbuat dari kayu maupun plastik. Lalu ada labu alas bulat yang berbentuk bulat di bagian dasar dan leher silinder untuk memanaskan cairan. Lalu ada labu alas datar. Fungsinya itu untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan, juga untuk memanaskan larutan. Lalu ada labu Erlenmeyer. Fungsinya sebagai wadah untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan, juga untuk memanaskan larutan. Lalu ada gelas kimia. Gelas kimia ini fungsinya untuk digunakan sebagai wadah larutan dalam memanaskan larutan tersebut. Lalu ada pipa gelas. Pipa gelas fungsinya sebuah tabung dengan diameter 3 mm yang terbuka pada kedua sisi. Nah, pada umumnya, pipa gelas ini digunakan untuk membuat sambungan. Lalu ada corong. Fungsi corong ini untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya supaya tidak tumpah. Selanjutnya ada cawan porselen. Nah, terbuat dari porselen untuk menguapkan larutan dengan pemanasan. Lalu buret. Buret itu adalah tabung panjang dengan stop pop atau keran di bagian bawah dan berfungsi untuk menuangkan cairan dengan jumlah tertentu. Lalu gelas ukur. Sebagai pengukur cairan dengan jumlah tertentu yang akan dituangkan ke wadah lainnya. Nah, di sini ada statif. Digunakan untuk menahan alat gelas berupa labu, alas bulat, atau tabung reaksi pada posisi tertentu. Lalu ada kaki 3. Fungsinya itu sebuah penyangga dengan 3 kaki untuk menyokong alat gelas ketika dipanaskan. Lalu ada kawat kasa, itu jaring kawat besi dengan kasa tipis untuk mendistribusikan panas sehingga merata dan mencegah terjadinya retakan karena pemanasan langsung pada alat gelas. Ada alu dan mortar, fungsinya itu padatan ditaruh pada mortar dan ditumbuk pelan menggunakan alu sampai halus dan menjadi. Nah, di sini ada bunsen sebagai pengganti lampu spiritus untuk melakukan pemanasan. Wadah silinder beralas datar dengan sumbu di tengah sampai ke atasnya yang berisi campuran etanol dan metanol digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Lalu ada autoclave, fungsinya untuk proses sterilisasi alat dan bahan. Lalu di sini ada neraca digital, fungsinya untuk menimbang bahan.
Lalu ada desikator, fungsinya sebagai wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan, yang berguna untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Lalu selanjutnya ada kaca preparat yang biasanya berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada kaca penutup, yaitu berfungsi untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Selanjutnya ada petri dish yang berfungsi sebagai wadah untuk media dalam menumbuhkan mikroba. Selanjutnya yaitu kaca arloji. Kaca arloji berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Untuk batang pengaduk, biasanya berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Plat tetes berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada spatula. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk serbuk. Lalu ada botol aquades yang berfungsi untuk menyimpan dan menuangkan aquades dengan cara memencet botol tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pipet. Pipet memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama ada pipet volume yang berfungsi untuk mengukur dan memindahkan cairan yang terukur ke wadah lainnya. Selanjutnya ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Dan yang ketiga yaitu pipet ukur, berfungsi untuk memindahkan sampel larutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir yaitu mikropipet. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi untuk volume yang sangat kecil, yaitu di bawah 1 mili. Baik, selanjutnya yaitu kadar abu. Analisis kadar abu adalah uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kadar abu yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar abu total adalah bagian dari suatu analisis yang disebut proksimen. Kadar abu dari suatu bahan pangan menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan pangan tersebut, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Lalu ada prinsip analisis kadar abu. Nah, abu dalam bahan itu ditetapkan dengan menimbang residu hasil pembakaran komponen bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Nah, pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pengabuan berwarna putih abu-abu dan memiliki berat yang konstan. Nah, untuk metode pengabuan kering itu dekstruksi komponen organik sampel dengan suhu tinggi dalam tanur pengabuan tanpa terjadi nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat konstan tercapai. Lalu metode pengabuan basah, abu sampel diperoleh dengan cara mengoksidasi komponen organik menggunakan asam kuat atau kombinasi asam kuat. Lalu ada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada cawan porselen dan tutup, tanur listrik, penangas, desikator, timbangan analitik, dan penjepit crucible. Lalu ada bahan-bahan yang digunakannya itu ada nutrijel, susu bubuk, tepung tapioka, dan tepung jagung. Baik, di sini adalah prosedurnya. Yang ke satu itu memberi kode pada cawan porselen dan tutupnya yang akan digunakan dengan pensil 2B. Lalu yang kedua, keringkan cawan porselen dan tutupnya dengan memanaskan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam atau lebih. Lalu yang ketiga, dinginkan cawan dalam desikator. Ambil cawan yang telah dikeringkan dengan penjepit. Lalu yang keempat, timbang cawan porselen yang kering yang sudah didinginkan dan catat beratnya. Yang kelima,
Timbang sebanyak 2-3 gram sampel bahan makanan ke dalam cawan porselen tersebut. Lalu yang keenam, bila sampel berbentuk cairan, uapkan dahulu air dalam sampel di atas penanggas air sampai kering. Bila sampel kering, arangkan dahulu di atas nyala pembakar hingga tidak ada lagi asap yang terbentuk. Yang ketujuh, cawan beserta isi kemudian dimasukkan ke dalam tanur lalu dilakukan pengabuan pada suhu 450 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, suhu tersebut dinaikkan menjadi 550 derajat Celcius. Pengabuan dilakukan sehingga seluruh materi organik menjadi abu berwarna putih keabuan. Itu baru disebut pengabuan sempurna. Lalu, kedelapan, setelah pengabuan selesai, dinginkan cawan sampel di dalam desikator. Yang kesembilan, timbang. Ulangi penimbangan hingga memperoleh berat yang konstan. Lalu yang terakhir itu apabila belum diperoleh berat yang konstan, maka cawan dimasukkan kembali ke dalam tanur selama 30 menit. Didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Demikian seterusnya hingga diperoleh berat yang konstan. Nah, baik, kesimpulannya adalah analisis kadar abu merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kadar abu yang terdapat pada suatu bahan makanan. Ada metode pengabuan, itu ada 2, metode kering, langsung, dan metode pengabuan basah, tidak langsung. Perlunya pengulangan untuk mencari bobot yang konstan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 4 sesi 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.